Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber dan subscriber. Ketemu lagi dengan Just Audio Channel. Untuk kali ini, sahabat, kita akan review atau lebih tepatnya kita unboxing dulu prosesor Pandora VPR 1.B. Jadi prosesor 1.B ini atau 1B ini punya Phenom, adalah merupakan varian dari DSP Phenom yang paling ekonomis atau paling low budget. Jadi ini sangat cocok sekali untuk audio harian Anda, dan tentunya mempunyai banyak fitur-fitur yang sangat lengkap, baik itu crossover, baik itu equalizer, dan tentunya time alignment atau time correction. Oke sahabat, langsung saja kita simak dan kita unboxing. Oke, baik sahabat, kita bongkar ya. Oke, ini barangnya. Kemudian ini ada stiker ya, kemudian ini softwarenya ya, software yang nanti kita akan aplikasi di atau kita install di PC atau laptop ya. Oke, kemudian ini ya barangnya. Jadi di sini ada remote, kemudian ini ada high input ya, yang dari speaker head unit. Kemudian ini ada USB. Ini USB ini nanti kita pakai untuk setting di laptop ya. Kemudian ini ada aux in input, dan ini line out. Line outnya ada 6 channel ya sahabat, 6 channel. Kemudian di sini ada switch auto on atau ACC on ya. Nah, terus di sini ada soket 6 pin. Ini ada ground, ada strom 12 volt, dan rem out ya. Jadi rem out itu nanti dipakai untuk remote, mungkin bisa power, bisa sak kolong atau yang lainnya ya. Ini ada lampu indikator. Ini musik connect. Ini musik connect. Kemudian ini ada app connect. Jadi kalau app connect nanti kalau sudah kita install CD-nya di software, di softwarenya kita install di laptop, nanti ini akan nyala ya. Kemudian ini ada kabel data. Terus ini dudukan atau bracketnya ya, dudukan prosesornya. Nanti kita buat masang di box atau masang di tempatnya, jadi nanti bisa disekrup ya. Terus kemudian ini ada kabelnya seperti biasa ya, negatif, B+, remote, dan rem out. Sementara untuk ini untuk input. Oke sahabat, ini kita masukkan CD drivernya atau softwarenya, kita install via CD-ROM. Dan setelah kita install, kita akan lihat tampilannya akan seperti ini sahabat ya. Jadi ini ada 31 band equalizer, 31 band per kanal atau per channel.
Oke ya, jadi kelebihan daripada prosesor itu, dia itu bisa meng-EQ setiap channel sahabat ya. Jadi akan kita pakai semau kita aja nih, mau naik turun terserah di frekuensi mana saja, karena jumlah bandnya lumayan banyak ya, 31 band. Kemudian kita lihat di bagian atas itu ada master gain dan juga master per channel. Jadi di dalam prosesor itu dia biasanya mempunyai 6 sampai 8 jalur keluaran. Sementara untuk VPR1B ini dia mempunyai 6 jalur keluaran atau line out. Nah, line out ini biasanya terbagi menjadi front left, front right, rear left dan rear right. Kemudian ada subwoofer kiri dan subwoofer kanan ya. Serada belepat ngomong bahasa Inggris sahabat. Depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan, subwoofer kiri, subwoofer kanan, gitu aja ya. Oke. Nah, di dalam jalur keluaran ini tentunya sahabat kita bisa atur. Kita mau fungsikan sebagai apa, di sini kita posisikan sebagai apa, sebagai tweeter bisa, mid-ring bisa, mid-bass bisa, subwoofer bisa, atau full ring ya. Jadi nanti kita lihat berapa jalur yang akan kita pakai dalam sistem audionya. Bisa 3-way atau bisa 2-way. Kalau misalkan kita pakai sistem 2-way, maka untuk 6 channel ini kita bisa langsung pakai di semua jalur keluaran ya. Tapi tentunya memakai 2 subwoofer. 2 power. Sorry sahabat. 2 power. Jadi untuk power 4 channel untuk tweeter dan mid bass. Sementara untuk monoblock kita pakai untuk subwoofer sahabat ya. Oke, selanjutnya di situ ada juga fasilitas time delay di bagian atas yang kanan itu sahabat, kayak seperti sebelah kiri kayak di master itu sebenarnya time delay sahabat ya, itu menentukan jarak titik dengar dengan speaker. Nah di sini satuannya adalah millisecond sahabat. Nah nanti untuk menerjemahkan jarak dari speaker ke titik dengar menjadi sebuah millisecond, nanti kita kasih di link deskripsi rumusnya. Kemudian di sini ada warna-warna itu ya, itu menunjukkan channel mana saja biar tidak bleed-through. Jadi kita bedakan warnanya sahabat, lumayan ini bisa membedakan. Kemudian kita lihat juga di situ ada slope, tentunya untuk melihat kemiringan daripada frekuensi ya. Oke, baik sahabat, lumayan. Nah ini ada low pass filter untuk mengatur, ada high pass dan juga ada band pass sahabat. Kalau two-way mungkin kita nggak pakai band pass mungkin ya, atau bagi yang sudah lebih paham silahkan isi komen, barangkali bisa menambahkan saran dan masukan ya. Oke, kemudian lanjut ke oh ya, slope tadi sahabat kita lihat di situ ada 12, 16, 18, 24.
Tapi biasanya rata-rata kita pakai 18 sahabat ya, rata-rata. Tapi ya tergantung selera juga sih, tergantung nanti nyambung enggaknya ya, nyambung enggaknya nanti kita atur, cari yang enak aja. Karena kan frekuensi di high dan mid bass kan kita nggak tahu nih, tergantung dari speakernya ya. Kalau speakernya lumayan enak, maksudnya lumayan mahal, yang mahal-mahal itu biasanya dia langsung nggak terlalu susah untuk ngatur kemiringan frekuensinya ya. Ya ini, jadi semakin tinggi nanti kemiringannya akan semakin curam ya. Oke, kemudian untuk memori sahabat, di atas sebelah kanan itu ada pos 1, pos 2 dan sebagainya. Itu untuk menyimpan memori ya. Memori itu kita pakai ketika kita setting misalkan suara yang suka musik dangdut gitu ya, kita diposisikan mungkin di posisi 1 gitu barangkali ya, atau nanti untuk musik jazz, musik klasik kita posisikan 2 dan lain sebagainya. Jadi nanti kita tinggal pencet di bagian memori ya. Oke sahabat ya, ini lumayan lengkap ini sahabat. Jadi untuk harga low budget ini sangat recommended banget nih buat harian. Oke sahabat, demikian review singkat tentang DSP prosesor Pandora VPR 1.B by Venom. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Apabila ada yang kurang jelas silahkan isi komen, like, dan subscribe yang belum, dan juga klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.